Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tak jemu dan tak bosan tentunya terus kita mengingatkan bahwasanya begitu kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah yang terbesar Islam, maka ada kewajiban di sana bagi kita semua terhadap Islam ini. Dan tentunya kita harus melihat kepada hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Di antaranya sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Karena dengan ilmu ini kita mampu mempertahankan diri atau menjaga Islam, kemudian memperkuat iman agar tidak jatuh dalam pembatal keislaman. Karena tidak ada jaminan seseorang yang mendapat hidayah Islam, maka hidayah itu tetap bersamanya sampai dia wafat. Tidak. Namun ini adalah wilayah yang memungkinkan kita untuk memilih. Apakah kita memilih menjaga Islam atau menyanyiakan Islam? Ini wilayah memilih ini namanya. Yang kita akan ditanya tentang di akhirat. Yang kita akan ditanya tentangnya di akhirat. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan di sini, yang keluar dari atau yang menimpa kaum muslimin atau yang didapatkan manusia di muka bumi ini, ada yang sifatnya bukan pilihan, ada yang sifatnya pilihan. Yang bukan pilihan kita nggak akan ditanya di akhirat. Kenapa kita laki-laki? Kenapa lahirnya di Indonesia? Kenapa begini? Kenapa badan saya begitu? Kenapa kita kena musibah? Kenapa turun bencana dan segala macam? Nggak ditanya kita di akhirat. Tapi kenapa seseorang itu kafir? Nah, itu ditanya. Memungkinkan dia untuk masuk Islam apabila dakwah telah sampai. Kenapa kita tidak memeluk sunnah? Mempelajari sunnah. Sunnah dalam makna ajaran Islam. Itu wilayah memilih. Salah satu caranya ikhwan tentu seperti ini, majelis ilmu, akhwat, majelis ilmu dan lain sebagainya. Maka demi kita di sini, demi menjaga hal itu, maka perlu mengikhlaskan niat tatkala kita menuntut ilmu. Karena bagaimanapun juga informasi yang kita dapatkan dalam setiap kajian ilmiah apa saja yang diisi oleh para asatizah kita, itu butuh pengamalan. Karena Islam adalah amal, iman amal, karena amal bagian dari iman. Bukan penyempurna keimanan sebagaimana dikatakan oleh sekte Murji'ah. Amal berkaitan amal ini diberikan kepada siapa kita beramal? Kepada Allah. Dan peribadatan atau amal kepada Allah tidak kita tegakkan di atas kebodohan. Orang sholat kita sholat, orang puasa kita puasa, haji kebetulan ada duit pergi haji, akhirnya di sana selfie dia, ya, dan lain sebagainya dari peribadatan itu diberikan kepada Rabbul Alamin. Butuh ilmu di situ. Nah, inilah kita belajar. Ilmu itu luas. Sangat luas.
Dan belum ada di muka bumi ini, ya, tentunya saat ini menguasai seluruh keilmuan dan tak salah. Karena sudah berbicara masalah maksum, yang maksum adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita belajar juga agar kita memiliki wawasan yang luas, ya, di samping ilmu, menuntut ilmu adalah kewajiban, mengamalkannya adalah sebuah kewajiban, dan tentu juga dengan informasi ilmu yang ada pada diri kita, kita mampu menyikapi mana wilayah ijtihad, mana wilayah yang tidak boleh ijtihad di situ. Mana wilayah kalau orang berijtihad, ijtihadnya tadad, tetapi boleh di situ tadad, tidak bertentangan, kontradiksi, tetapi kita boleh toleransi. Mana sifatnya ijtihad yang sifatnya tidak boleh toleransi. Dia masih wilayah ijtihad, orang berijtihad, tapi di situ bukan wilayah toleransi. Kenapa? Barangkali dia berijtihad yakni tanpa yakni keluar dari kaidah-kaidah ijtihad. Nah, ini dalam rangka meluaskan wawasan kita. Perlu menuntut ilmu seperti ini. Saya berikan contoh sebelum kita ngambil hadis ini. Kunut subuh wilayah ijtihad. Terjadi silang pendapat para ulama. Ini adalah masalah yang tak pernah selesai. Nanti sampai hari kiamat nggak selesai itu. Ini adalah wilayah yang tak mungkin manusia sepakat di kemudian hari. Karena apa? Karena sudah khilaf. Nggak mungkin lagi ijma' di era sekarang. Ijma' di era dulu. Ijma' di era sekarang tidak diterima. Karena nggak mungkin. Lagian ini ditinggalkan masalah perselisihan. Ijma' sahabat. Ya, ini perselisihan di kemudian hari terjadi khilaf di antara ahli ilmu. Sudah? Kita belajar dan lain sebagainya. Kita bermasyarakat. Imam kita kunut, kita tahu bagaimana bersikap. Imam kita tak kunut, kita tahu bagaimana menyikapinya. Yang jelas salat subuhnya sah. Yang salah, orang berkeyakinan kalau tak kunut salat batal. Dan ini ada. Sehingga bagi yang tak kunut, takkan pernah jadi imam salat subuh di wilayah yang di situ dirutinkan kunut. Nah, ini bahaya. Ini bermasalah. Ini yang saya bilang tadi, perlu edukasi bagi masyarakat. Bagi kita semuanya. Ya. Sudah? Nah. Sehingga jangan nanti dia umroh, dia haji, sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tak kunut, balik lagi ke hotel, sholat subuh ulang. Ditanya di akhirat. Ini atas kejahilan. Dan ada. Umroh, sa'i, baca Pancasila. Sejak kapan Pancasila pindah ke sana? Siapa yang ngajari itu? Kan aneh juga kan gitu. Butuh ilmu. Mana tahu kita masuk ke rombongan, ya pimpinannya begitu pula keadaannya. Kita nggak ikut-ikutan, nggak diarah-arahkan orang. Kita tahu, oh ini salah nih pembimbing saya, kan gitu. Saya nggak ikuti, kan gitu dia. Mana tahu, ya? Nah begitu maksudnya. Artinya kita tidak mengikuti seseorang itu di atas al-ilmu. Bukan karena kebetulan dia pimpinan rombongan kita atau lain sebagainya. Udah ikut aja lah biar aman. Enggak seperti itu pula. Ini masalah akhirat. Hadis berikutnya. Ini masalah makan. Ada 3 hadis di sini. Satu hadis ada 3 riwayat ya. Anhu. Dari siapa? Jabir berarti. Terakhir ya, Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' wa sahfah. Ya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari ya, wasahfah, talam, makan. Nah, habis dia, ya. Ini untuk membandingkan cara makan di era sekarang, ya, atau bagaimana orang makan. Tempat makan kan banyak, daun, nasi bungkus, atau wadah, tupperware dan lain sebagainya. Piring ada yang talam, ya. Sendok bagaimana nanti kita bahas.
Wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Ini alasan. Alasan hikmah. Karena kalian sesungguhnya tidak mengetahui di mana berkah makanan ini. Kita nggak tahu. Jadi sebagian perintah Rasulullah SAW, ya, atau larangan dari Nabi yang mulia alaihissalam, itu terkadang disebutkan hikmahnya, terkadang tidak. Meskipun nanti bisa di kemudian hari ilmuwan mendapatkan hikmah dari apa yang disebutkan Nabi, tetapi ingat bahwasanya kita melaksanakan apa yang datang dari Rasul, kembalikan ke kajian kita sebelumnya. Jangan tanyakan ini wajib atau sunnah. Jangan tanyakan ini haram atau makruh. Jangan tanyakan apa hikmahnya. Kenapa nanti lalat dicelupkan ke air? Jorok. Dibuanglah misalnya. Ada hadisnya kan begitu. Kenapa mesti harus dijilati lidah kita, jari? Begitu ya. Membersihkan yakni talam atau tempat makan itu. Disebutkan hikmahnya di sini, kalian tidak mengetahui yang mana berkahnya di situ. Diriwayatkan Muslim. Wa fi riwayatillah, dalam riwayat Muslim yang lain, idza waqa'at luqmah ahadukum, jika terjatuh makanan salah seorang dari kalian, falyakhudha, hendaklah dia mengambilnya. Falyumit makana biha min adza, dan dia bersihkan. Ada kotoran di situ. Ada kena jatuh ke tanah ya, atau jatuh ke ada kayu kan gitu ya. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Gimana nih? Jatuh Ustaz, nggak pernah saya lihat diambil syaitan. Adanya di situ. Ini masalah gaib. Jangan pula kita kayak orang kufar, ruh keluar dari badan, kemudian dibuatnya mikroskop. Mananya ruh itu nggak keluar-keluar kan? Ya kan nampak. Itu udah wilayah luar, udah lain. Ini keimanan. Ya kan? Kemudian wala yamsah yadahu bil mindil, janganlah dia lap tangannya dengan sapu tangan atau tisu. Nih, ini mindil bahasa Arab. Hatta yalqa asabi'ah, sampai dia jilat jari jemarinya itu. Fa innahu la yadri fi ta'amihil barakah, karena dia enggak tahu di makanannya yang mana berkah itu. Karena yang penting bagi kita berkah. Harta berkah, anak berkah, umur berkah. Maka kita minta keberkahan kepada Rasulullah. Hidup berkah. Al-barakah. Ya. Wa fi riwayatillah, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai' min sya'nihi. Syaitan itu senantiasa mendatangi kalian ya di setiap urusan kalian. Syaitan hadir. Hatta yahduruhu inda ta'am. Syaitan itu hadir tatkala makan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah, apabila jatuh dari kalian itu makanan kalian jatuh, falyumit, bersihkan, ambil, bersihkan. Maka nabiha min ada, ya kotoran yang ada di situ. Ya kalau kita di rumah ya bersih, atau di meja. Kalau di rumah atau misalnya di luar, dan lain sebagainya, jatuh ke bawah kan gitu ya. Falyakulha, kemudian hendaklah dia memakannya. Ini anjuran Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia biarkan makanan itu untuk syaitan. Inilah 3 riwayat hadis yang berkaitan tentang masalah makan. Sunnahnya di sini ya, menjaga sunnah seperti ini dia. Dan kalau kita perhatikan hadis ini dengan judul praktek, nggak nyambung.
Karena rata-rata sekarang manusia makan meninggalkan ini. Gimana cara kita menjaga hadis ini? Maka banyak sekarang hadis tak teramalkan. Tak teramalkan bukan karena susah mengamalkannya, karena nggak tahu. Hilanglah sunnah. Kalau hilang sunnah muncul bid'ah. Ya. Nah. Dalam pelaksanaan. Dzakara al-muallif rahimahullah fima naqala an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adabi min adabil akal. Ini berkaitan tentang adab-adab makan. Adab-adab makan. Minha anna al-insana idza faraqa min aklihi fa innahu yalqa as-sahfah. Apabila seseorang itu selesai makan, hendaklah dia membersihkan ya, menjilat, mungkin dengan tangannya ya. Dengan tangan. Ya, ini tempat makan tersebut, begitu juga jari jemarinya. Ya. Yakni yalhasuha hatta la yabqa fiha athar ta'am, sampai tak ada lagi bekas makanan di situ. Ya. Fa innakum la tadruna fi ay ta'amikum al-barakah. Karena engkau tidak akan mengetahui di bagian mana dari makan ini berkah. Fahadani adabani. Inilah dua adab dalam makan. Yang pertama, menjilati sahfah, alat makan kita itu. Yang kedua, menjilat tangan, jari. Wa Nabi alaihissalatu wassalam la ya'mur. Nabi tidak akan memerintahkan umatnya dengan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan dan keberkahan. Ini rumus dalam Islam. Tidak ada perintah dari Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam kecuali di dalamnya ada kebaikan atau di dalamnya ada keberkahan. Coba periksa, apa saja? Semuanya. Makanya salah orang yang memusuhi syariat Islam, yang terganggu dengan syariat Islam. Salah besar. Ya. Terlebih-lebih, saya tidak berbicara orang kufar. Kaum muslimin yang merasa syariat Islam ini beban dan mengekang. Gak mungkin syariat datang untuk kebaikan. Di dalamnya ada berkah. Apa yang mau kita ragukan lagi? Rumusnya, kita ini produk, bahasa saya. Sebagaimana mobil punya produk, perusahaan punya produk. Yang lebih mengerti onderdil ini siapa? Pemilik perusahaan. Makanya barang KW. Mau asli, mau lama tahan, ya asli katanya. Kalau sebentar-bentar ini pun bolehnya nih. Nah, gitu. Ya, kita pun begitu. Yang lebih mengerti tentang kita ini, proses kehidupan kita di muka bumi ini, Rabbul Alamin. Kita taunya setelah kejadian. Sebetulnya kita ini lemah. Cuma merasa terkadang hebat kan begitu ya. Kita ini nggak ngerti apa-apa sampai kejadian. Udah kejadian pun barangkali dia nggak mampu menalar. Kenapa terjadi? Oleh karena ada orang yang mengingkari kesalahan dia sendiri. Ya. Walihada qala al-atibba. Nah, ini penelitian di kemudian hari kedokteran. Ingat, nanti kita ingatkan dalam masalah ini, jangan sempat kita melaksanakan sesuatu sampai datang hikmah. Kan itu, ya. Inna fi laqil asabi' bin ba'di ta'ami faidatun wa huwa taysirul hatmi. Sesungguhnya menjilat tangan setelah makan itu ada faedahnya. Apa itu? Mempermudah pencernaan makanan itu. Li'annal anamila hadhihi fima fiha madatun tufrizuha inda laqi ba'da ta'ami tuyasirul hatmi. Karena di dalam di jari-jari ini ya ada enzim, zat enzim. Tatkala kita menjilatnya mempermudah proses pencernaan. Wa nahnu naqul, nahnu naqul hada min bab ma'rifati hikmah syar'i fi ma ya'mur bih. Ini dari sisi mengetahui hikmah syariat dalam perkara yang diperintahkan Rasul. Wa illa, kalau tidak, fal aslu annana nalaqaha imtisalan li amrin nabi. Asalnya kita menjilati ini
Karena perintah Nabi kita SAW, teladan kita. Bukan karena kebetulan dokter menemukan ada zat enzim rupanya, baru kita laksanakan. Ini yang bermasalah di sebagian akademis. Akademis itu terbiasa main logika. Kalau nggak sesuai logika dia nggak diterimanya. Dalil saya tak cukup. Kita dalil cukup. Mau paham nggak paham kita apa hikmahnya di situ ya? Bukan nggak paham kita cara mengamalkannya, itu belajar. Kan nggak bisa kita baca, kita amalkan sesuai hati kita. Itu nggak bisa juga. Ya. Nah, maka dalam masalah Islam ini, nas Al-Quran dan hadis yang menghukumi akal, logika, itu Al-Quran dan sunnah. Jangan dibalik. Jika akal yang menghukumi Al-Quran dan sunnah, itu metodenya Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, firqah yang menyimpang. Akal dulu, main logika. Ketemu nggak? Nggak ketemu, udah nanti. Kita nggak peduli. Kenapa? Kenapa? Tugas kita hanya beribadah kepada Allah. Lalu diutus Rasul untuk menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Dan Rasul tidak menjelaskan ini hikmahnya begini, begini. Enggak, itu panjang lebar. Makanya untuk mengeksekusi hal-hal yang di luar nalar kita perlu apa? Ilmu. Belajar. Banyak orang belajar malah tolaknya Islam. Ilmu beraneka ragam sekarang. Saya ulangi. Untuk memahami atau untuk proses ini semua, hal-hal yang kita tidak pahami, ya, ataupun kita pahami, kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, perlu perlu itu dia. Karena Islam saja tak cukup. Iman, ya, keimanan. Karena setiap orang bisa mengaku dirinya Muslim, tapi belum tentu dia beriman. Kenapa? Oh, ini nggak selera, nggak cocok, nggak ada yang lain, gitu dia. Nggak ada yang lebih mudah, nggak ada, gitu. Ini belum beriman nih, ya, nggak sempurna imannya. Contohnya lebih dalam ini adalah munafik. Dia mengaku dirinya Muslim, nampak kita Muslim, hatinya mengingkari. Maka harus dibedakan Muslim dan mukmin. Apabila dua kata ini diucapkan secara terpisah, maknanya beda. Wa katsirun minan nas la yafhamuna hadhihi sunnah. Banyak manusia enggak paham sunnah ini. Ya? Sunnah di sini maksudnya apa ini? Ajaran Islam. Kita belum bicara hukum. Belum bicara hukum di sini. Ini adalah ajaran Islam. Tajiduhu yantahi min at-ta'am. Kau akan dapatkan tatkala dia selesai makan, wa hafatuhu allati haulahu kulluha ta'am. Sekitarnya itu makanan semua. Berserakan makan. Ya. Tajidu aidan yadhhab wa yaghsilu duna an yalaq asabi'ah. Engkau akan dapatkan juga dia mencuci tangannya sebelum dia menjilatinya. Ya. Cuci tangan langsung. Oh, gitu kan. Belepotan ya cuci terus kan gitu ya. Wa Nabi alaihi salatu wasalam naha an yamsahal insan yadahu bil mindil hatta yalaq asabi'ahu. Rasul melarang seseorang yakni mengelap tangannya dengan tisu atau sapu tangan sampai selesai dia. Sampai enggak ada lagi kita lihat pengaruh adalah apa? Makanan tinggal di sini misalnya ya. Kalau ada apalagi kok berkuah misalnya. Kari. Apalagi yang bisa lengket di sini banyak kan gitu. Kalau hanya roti kan enggak. Ya, yang kurma ya enggak lah kan gitu ya. Bubur. Sop, gimana itu kan gitu. Gini. Berwudu jadi itu. Nah, itu nanti kita bahas. Wa yunazzifuhu wa yadhfiha min at-ta'am, ya. Sampai dia bersihkan dari makanan tersebut. Summa ba'da dzalika yamsabil mindil, kemudian
dibersihkan dengan sapu tangan. Semua pada dzalika yaghsil idza syaa. Idza syaa. Kemudian setelah itu boleh dia cuci kalau dia mau. Berarti jika kita lap saja pakai mineral sudah bisa. Kita kan kalau nggak cuci tangan lain kayaknya nggak abdol kan, nggak kurang bersih kan gitu ya. Sebetulnya setelah itu aja nggak ada masalah ya. Taib. Bagaimana dengan sendok? Sekarang manusia makan dengan sendok. Rasulullah makan dengan berapa jari? Ambil kurma dengan ini bisa? Nasi? Bisa. Tengoknya kawannya, apalagi makan satu nampan kan? Mak kawan ini ya udah baru sedikit dua habis kan gitu ya. Gak sabar ya. Baik. Hukum memakai sendok mubah. Namun jangan dianggap bahwasanya itu sunnah. Sunnah pakai tangan. Terlebih-lebih kalau ada i'tiqad, berkeyakinan bahwasanya makan dengan sendok jauh lebih baik dari tangan. Itu masuk dalam pembatal keislaman. Karena di era Rasul pun ada ini. Diriwayatkan bahwa Ibrahim alaihissalam juga di eranya sudah ada sendok. Di era Rasul pun ada sendok. Terlepas dari apa bahannya kita nggak tahu. Kita ya daun aja bisa jadi sendok kan, daun. Ya. Tetapi tuntunan Rasulullah dengan tangan ini. Ya. Maka ada di sana hal-hal yang mungkin ya dia kita katakan lebih dekat kepada memakai sendok lebih dekat kepada sunnah. Apabila seorang makan pakai jari belepotan, dimonjor, masuk ke mulutnya langsung, aduh, berepotan kan gitu, ya itu bukan sunnah lagi, meskipun pakai tangan. Pakai sendok lebih dekat kepada sunnah, ya, karena menyedikitkan pengambilan. Dan ada juga yang memang tidak bisa pakai tangan. Sebagaimana tadi apa? Sop. Bisa memang langsung minum begini. Tapi kan ada juga kita mau ini pakai sendok. Tetapi jangan dianggap itu adalah bagian dari sunnah. Ada sebabnya uzur. Hal-hal yang sifatnya kita harus menggunakan alat ini. Ya. Karena memang itu yang pas dalam gunaannya. Tapi jangan sempat kita berpikiran memakai sendok sunnah. Enggak, jangan sunnah. Oh enggak. Teknologi mungkin zaman Rasulullah udah ada sendok di era Rasul. Ya. Jika memakai jari malah belepotan, pakai sendok. Lebih dekat kepada sunnah. Itu dia. Ya, dan lain sebagainya. Dan dua-duanya bisa dipraktekkan. Bagaimana merapikan sendok, membersihkan sendok, bahkan tempatnya itu bisa bersih. Pakai sendok bisa. Ya, dalam masalah ini. Sehingga jangan pula setelah ini kita bicara sunnah, lalu ada sekelompok orang, kenapa saya dibilang begitu? Bid'ah pakai sendok. Atau sunnah harus pakai makan. Harus pakai tangan. Harus pakai tangan. Apa arti harus? Ini hadisnya tidak mewajibkan. Maka kita katakan ini sunnah yang sunnah. Kalau wajib, nggak boleh kita pakai sendok. Memberatkan. Memakai sendok hukumnya mubah. Tapi bukan sunnah. Namun dia bisa kita katakan lebih dekat kepada sunnah. Lebih dekat. Apabila tatkala menggunakan tangan malah belepotan semua. Ya, terlebih tadi seperti sop. Ya, itu mungkin butuh sendok. Ya, dan lain sebagainya. Oke, ini masalah makan menggunakan tangan, menggunakan sendok. Kadzalika aidan min adabil akal. Begitu juga diantaranya termasuk adab-adab makan annal insana idza saqatat luqmah 'alal ardi fa innahu la yada'aha. Apabila jatuh makanan ke bawah 'alal ard atau ini taplak, ya, maka jangan dia tinggalkan. Nah, itu termasuk sunnah dari adab dari makan. Lianna syaitana yahduru lil insani fi jami'i su'uni. Karena syaitan hadir di seluruh urusan kita.
Ya. Fa idza lam tusamma Allah ya, atau tusammillah indal akli syarakaka fil akl. Apabila engkau tidak mengucapkan bismillah ya di saat makan, maka syaitan akan ikut serta bersamamu. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kenapa enggak bismillahirrahmanirrahim? Samillah, bismillah. Menunjukkan agama ini bukan kita yang memodifikasi sebagaimana yang saya sebutkan pekan lalu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang masyarakat, astagfirullahaladzim. Gak usah masyarakat lah, kita pun dulu gitu kok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru dapat hidayah. Oh, al-azimnya rupanya enggak. Padahal maknanya benar, pas. Al-azim, yang maha agung. Apa yang salah? Cuma karena agama ini enggak ro'yun, enggak logika, ya udahlah sampai segitu-segitu aja. Ya kan? Kenapa kerja manusia begitu taat, giliran agama mereka nggak taat? Apa maksudnya kerja? Kalau ada pimpinan mengatakan kerja sampai sini aja, ya, siap, ya gitu kan? Siap. Gitu. Giliran agama nggak? Kan gitu ya? Ya. Yakni min aklihi wa syarab wa jima' ay sayyidi hadur syaitan, makan minum suami istri bergaul ya, syaitan hadir di situ ya. Apabila kita tidak menyebutkan yakni nama Allah di saat makan, maka syaitan akan ikut serta ya, wasara yaqul makan bersamamu, walihada tunza, tercabutlah barakah dari makanan apabila belum mengucapkan bismillah pada makanan tersebut. Barakahnya hilang. Aku gak kenyang-kenyang Ustaz. Makan apa ini kan gitu ya? Gak kenyang-kenyang. Cacingan, minum obat cacing lah. Kan begitu. Ya. Makanya begini, tatkala yakinlah bahwasanya makan pakai nampan itu nggak wajib. Tapi kan ini adalah bagian dari sunnah. Perlu diuji. Karena beberapa kami daurah seperti itu. Daurah terakhir di 2 kali daurah ke Abu Darda ya. Abu Darda 2 kali. Yang kemarin yang rame-rame kami berangkat naik mobil, yang libur kajian para asatidz ke sana semua. Daurah sebelumnya enggak, hanya pakai. Itu satu nampan 4 orang kami di situ. Enggak habis. Kan gitu, enggak habis. Ya, dan lain sebagainya. Maka seperti itu yang saya ujikan di UNBS. Karena bisa jadi begini, kawannya itu makannya segini, nggak habisnya. Biasanya kasih kucing. Kucing kita banyak di sana, kan gitu. Nah, kucing mana saja datang panggilnya kawannya kayaknya. Banyak kan gitu. Nah, ini kan bisa ke arah sana. Berkah kawan makan itu. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW sabda, tatkala para sahabat ada mengadu dalam hadis yang sahih, karena mereka tidak kenyang, berarti kalian makannya pisah-pisah ya. Oh iya, coba makan kalian bersama. Itu ada hadisnya. Ya, dan lain sebagainya. Makanya nggak ada salah makan sepiring berdua kan gitu ya, kata suami istrinya. Oh, sepiring kenyang itu. Ya memang begitu, berkah. Ya. Wa idza samaita Allah ala ta'am summa saqata luqmah yakni tahat min yadik fa inna syaitan ya'khudha. Apabila engkau mengucapkan bismillah tatkala makan kemudian jatuh makanan ya dari tanganmu, maka syaitan akan mengambilnya. Walakin la ya'khudha wa nahnu nandur. Akan tetapi syaitan tidak mengambilnya, kita melihatnya. Larilah. Hilang, pergi masih kan gitu kan? Enggak, ini masalah gaib. Enggak mungkin pula. Ya, aku tengoklah, aku jatuhkan mana setannya. Ya enggak ada, kucing lah yang ngambil kan gitu. Ya, ini masalah gaib. Ya, wa in lian hada syai'un ghaibi, karena ini urusan gaib, la nusahidu, kita tidak bisa menyaksikannya. Walakinnana alimnahu bi khabari sadiq al-masduq alaihi salatu wasalam ya'khudha syaitanu fa ya'kulaha wa in baqiyat amamana hissan lakinna ya'kulaha ghaiban. Tapi kita mendapatkan informasi dari seorang yang jujur dan dibenarkan.
Bahwasanya syaitan akan mengambilnya. Meskipun kita masih melihat makanan itu ada di situ, tetapi ini perkara gaib, diambil secara gaib, kita nggak nampak, hilang berkahnya di situ. Ya. Maka apabila jatuh makanan, kan begitu ya, segala macam, dibiarkan, ini khilafus sunnah, menyelisihi tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa fi hadzal hadis min al-fawaid annahu, dalam hadis ini ada faedah annahu la yanbaghi lil insan, tidak sepantasnya bagi seseorang an yakula ta'aman fihi adza, memakan makanan di situ ada kotoran. Maksudnya situ adalah ada sesuatu hal yang bisa membuat yakni pencernaan nggak bagus. Misalnya jatuh makanan di situ ada duri, ya, jatuh makanan kan suruh bersihkan oleh Nabi, karena bisa jadi jatuh di situ ada duri yang lengket atau pasir atau segala macam, bersihkan dulu. Itu Muslim. Nah, dalam masalah inilah sebagian ahli ilmu mengatakan termasuk dalam masalah ini hendaklah berhati-hati makan, khususnya apabila memakan ikan. Ikan itu banyak durinya, halus-halus. Jangan asal telan gitu aja, kalian lihat mana kira-kira. Karena seperti itulah yakni ajaran Islam ini, sampai dalam perkara yang seperti ini pun kita dijaga. Ya, yang kecil seperti ini pun dijaga. Konon lagi yang lebih besar. Apa namanya azab yang terbesar? Neraka. Ya. Kalau manusia tahu ajaran Islam ini, bahkan dalam urusan ini pun kita dijaga, untuk kita makanan itu jangan sempat ada hal yang masuk ke mulut kita itu suatu hal yang membuat tubuh kita ini sakit. Kok bisanya ada orang merusak manusia atau merusak tatanan kehidupan masyarakat atas nama Islam? Apa contoh? Ngebom. Satu lagi di antara. Hah? Itu jalan untuk apa dibuat? Supaya lancar jalan. Datang untuk demonstrasi. Mau kemana kita lewat? Balik pak katanya. Lalu atas nama Islam. Islam yang mana mau dibawanya kan gitu. Islam mengajarkan yang seperti ini aja pun dijaga, ya kan? Konon lagi berarti lebih besar lagi fasilitas segala macam. Kalau manusia tahu Islam ini dengan baik dan benar, tapi memang kita bukan lagi contoh terhadap Islam itu, ya. Masyarakat memandang kita atau orang-orang di luar kaum muslim, bahkan kaum muslimin sendiri melihat Islam ini bukan lagi, yakni dia tidak mendapatkan gambaran Islam yang benar. Nah, ini perlunya edukasi. Dia mendapatkan Islam yang benar. Gimana dia mendapatkan Islam yang benar? Yang benar saja kita ajarkan, dikatakan yang kita mencari-cari kesalahan orang. Kapan dia mendapatkan Islam yang benar? Cuma kita katakan ini wilayah pilihan. Nanti kena di akhirat. Kenapa? Memungkinkan dia untuk masuk sunnah, dia tinggalkan. Dikomentari balik. Itu wilayah pilihan ini. Yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab dengan dakwahnya para rasul? Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-10 di sini, 169 secara umum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdiri, ya, di antara kami, bimau'idah, dalam rangka untuk memberi nasihat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, innakum mahsyuruna. Perhatikan, ini berkaitan dengan akhirat. Ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa di situ manusia? Siapa di situ? Para sahabat. Para sahabat. Innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala hufatan uratan ghurla. Kalian akan dikumpulkan kepada Allah. Masuklah kita ini. Kita kan manusia juga. Kalian akan dikumpulkan kepada Allah. Hufatan. Tidak beralas kaki. Uratan, telanjang bulat. Ghurla, belum khitan. Karena seperti itu kita lahir. Ya? Nah ini, ingat, ini sudah juga disebutkan di dalam hadis Jibril. Ya? Hadis Jibril tentang datangnya Jibril kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadis Abdullah ibnu Umar.
Hadis Umar bin Khattab, ya, yang letakkan oleh Imam Nawawi di hadis yang kedua, ya, di kitabnya Arba'in Nawawi juga, ya. Ya, ini cuma qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami ciptakan di awal, kami mulai di awal perciptaan, nu'iduhu, kami akan balikkan lagi seperti itu, wa'dan alaina, sebagai bentuk janji bagi kami, inna kunna fa'ilin, kami betul-betul akan melaksanakan itu. Jadi nggak akan mungkin. Kalau masalah menguji perkataan itu kita, apa yang datang dari Al-Quran dan hadis nggak perlu diragukan selama hadisnya sahih, karena Al-Quran nggak mungkin dirombak-rombak, hadis mungkin. Ya. Lalu informasi pertama dapat kita, ya. Berarti kita akan datang dalam keadaan bertelanjang kaki, kemudian ya telanjang juga, enggak belum berkhitan. Yang kedua, ala wa inna awwalal khalaik, ketahuilah bahwasanya yang makhluk yang pertama yuksa, diberikan pakaian yaumul qiyamah, pada hari kiamat, Ibrahim alaihissalam. Kalau ada orang mengatakan yang pertama nanti memakai pakaian, diberikan pakaian pada kiamat Ibrahim, tahulah kita dalilnya. Alaihissalam. Dah, ada dalilnya nih. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, ketahuilah bahwasanya akan didatangkan sekelompok umatku, fayu'khadu bihim dzata shimal, ya, diselewengkan dia, ya, ke arah kiri. Faqul, maka Rasulullah mengatakan, ya Rabb ashabi, ya Allah, sahabatku, umatku, kan begitu. Ingat ini masalah nanti terlemparnya orang-orang yang buat bid'ah, tidak akan mendatangi telaga Nabi yang mulia alaihi wasallam. Fayuqal innaka la tadri, dikatakan kepada Nabi kita, sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ciptakan sepeninggalmu, bid'ah. Kita lanjutkan setelah Isya bismillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia urusan agamanya. Sebagaimana kita berharap juga semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Karena jalan yang paling cepat menuju surga itu adalah dengan menuntut ilmu. Ya, baik. Kita ambil hadisnya, adapun syarah penjelasan akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya insyaallah taala. Tadi kita katakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, di antara kami dalam rangka memberikan nasihat. Mau'izah. Faqala ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah taala hufatan uratan ghurla, sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan bertelanjang kaki, bertelanjang bulat dan belum dikhitan. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilina. Sebagaimana kami mulai di awal penciptaan, maka kami akan mengulanginya, dan ini adalah janji dari kami, janji ada kewajiban atas kami, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Inilah keadaan kita nanti di mahsyar, dikumpulkan, ya.
Ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Ketahuilah bahwasanya makhluk yang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat Ibrahim alaihi salam. Kalau kita mendapatkan informasi tentang ini dalilnya. Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah bahwasanya akan didatangkan sekelompok umatku. Wa yu'khadu bihim, dipalingkan ke arah kiri, ya. Fa aqulu ya rabbi ashabi, ya Allah, ini umatku, sahabatku, umatku. Fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Menunjukkan Nabi kita tidak mengetahui ilmu gaib. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan kita terdahulu yang terkait tentang orang meminta-minta kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, kan sudah kita sebutkan Rasulullah itu turun wahyu dalam rangka menjelaskan hal-hal yang ditanya umatnya. Setelah Rasulullah wafat, wahyu nggak akan turun lagi. Sudah? Jika seandainya keyakinan ini benar, Rasulullah berbicara, katanya, saya berjumpa dengan Rasulullah, saya diberikan zikir ini, katanya. Kan gitu ya, inilah cerita dongengnya orang tasawuf itu. Rasulullah datang dia ke rumahku, kan gitu. Bahkan ada Rasulullah mengeluarkan tangannya bersalaman aku, kata dia, kan gitu. Itu pun orang percaya. Ini orang sekte tasawuf ini. Sudah? Anggaplah ini benar. Maka apa kira-kira yang pertama dikatakan Rasulullah? Anggap ya, anggap maksud saya ini adalah, ya udah anggap gitu sajalah dulu. Kita kan bermain logika sedikit. Anggaplah seperti itu. Maka yang dilakukan Rasulullah apa kira-kira? Anggap Rasulullah ngomong dari kuburannya. Kira-kira apa yang diomongkannya? Ingat kisah 3 orang yang datang ke rumah Rasul? Ingat? Rasul kan nggak ada. Tanyalah istri-istri Rasulullah SAW, ibu-ibu kita. Oh, Rasulullah itu sederhana ya ibadahnya. Oh iyalah, Rasulullah kan sudah dimaafkan dosanya yang terdahulu yang akan datang. Kalau aku kayaknya nggak akan tidur malam, sholat aku terus. Aku puasa aja lah terus, nggak usah berbuka. Oh, itu pula pilihan kalian ya. Oh, kalau aku nggak usah nikah lah kayak gitu, biar nggak usah aku nikah, biar bujang, biar beribadah aku terus, kan gitu. Niatnya baik. Tapi setelah Rasulullah mengetahui, Rasulullah ingkari penjagaan Rasulullah kepada agama. Seandainya Rasulullah masih bisa ngomong dari kuburannya, kira-kira apa yang dikatakannya? Jangan buat bid'ah, itu juga disuruh. Kok minta pula sama aku kira-kira gitu ya? Itu dia. Orang semasa Rasulullah hidup dijaga, terjadi penyimpangan diingatkan, terjadi penyimpangan diingatkan. Seandainya Rasulullah masih ngomong dari kuburannya, tentu agama ini tetap dijaga. Kalian kok buat bid'ah? Jika dari mana datangnya itu? Siapa yang jadi nabi? Kan bisa gitu Rasulullah ngomong. Seandainya ini pengandaian aja. Makanya jadilah orang cerdas. Supaya cerdas kita belajar. Supaya jangan ditokoh-tokohi orang yang mengaku keturunan Rasul. Enggak apa-apa dia keturunan Rasul. Ya ini jelas, nggak ada masalah bagi kita itu. Tapi kalau masalah mengikutinya, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ada keturunan Rasul penghuni surga kok, Hasan Hussein dan lain sebagainya. Diarahkan ke sana, betul tidak amalan mereka? Begitu dia, ya. Faqul kama qala al-'abdus salih, maka aku mengatakan sebagaimana disebutkan oleh seorang hamba yang saleh. Nanti kita jelaskan, yakni syarah ya, ini enggak sempat kita syarahkan siapakah hamba saleh ini. Wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim. Ingat ini. Rasul berkata, aku berkata sebagaimana seorang hamba soleh berkata, wa kuntu 'alaihim syahida, aku yang menjadi saksi bagi mereka selama aku bersama mereka. Rasulullah menjadi saksi kepada para sahabat selama Rasulullah bersama sahabat. Karena Rasulullah mengetahui terjadi penyimpangan atau tidak terjadi penyimpangan. Umatnya lah secara umum. Kan orang-orang munafik kan aja juga. Rasulullah sebagai saksi dalam masalah itu.
Ya. Ila qauli al-azizul hakim, Allah yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Artinya di sini adalah Allah itu menjadi saksi atas umatnya selama Rasulullah masih hidup. Selama Rasulullah sudah tidak ada lagi hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai penjaga umat. Nah di sini kan masing-masing sudah menggunakan cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah masing-masing. Ya, penghukum tidak lagi Rasulullah dijadikan penghukum terhadap Al-Quran dan Sunnah pemahamannya. Bahkan sunnah-sunnah Rasulullah pun ditinggalkan. Lalu dia ingin menjadikan Rasulullah sebagai saksi itu di saat Rasulullah masih hidup. Karena Rasulullah mengetahui turun wahyu untuk menjelaskannya. Karena Rasul kita tidak mengetahui ilmu gaib. Di kemudian hari muncul bid'ah semua ini. Maka kita yang saling meluruskan satu sama lain. Lalu dari mana pendapat orang mengatakan sudahlah, masalah-masalah khilaf-khilafnya ini semua udahlah, yang penting kita muslim, sudahlah, usah cari kesalahan kan gitu. Itu enggak ada perkataan ini di era Rasul. Kenapa muncul sekarang? Fayuqal li, maka disebutkan kepada aku, kata Nabi, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim, senantiasa umatmu itu mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang, meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah, mundu faraktahum, semenjak engkau berpisah dengan mereka. Murtad diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Rasulullah wafat kan muncul ke murtad, perang Abu Bakar Siddiq. Semenjak Rasulullah wafat, ini indikasi adanya terjadi penyimpangan dalam Islam. Hadis ini dibacakan kepada orang-orang itu. Ini bukti dalil bahwasanya ada penyimpangan dalam Islam. Dengan pola pikir masyarakat kita, nggak ada menyimpang dalam Islam. Semuanya boleh menyelisih hadis. Ya, taib. Ya. Fayuqali innahum lam yazalu murtaddina ala aqaihim mundu faraktahum. Agar kita, kan ini adalah bentuk adanya pembatal keislaman. Jangan hanya batal wudhu kita ngerti, batal sholat ngerti, batal ini tahu, batal Islam pun ada. Ini yang diingkari, ada diingkari. Nah disinilah yang perlu kita jelaskan semuanya. Sebelum sudah saya jelaskan di bulan Ramadan dahulu, ada khusus kajian saya di satu masjid berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Dan tertuduhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang takfiri, dan tertuduhnya orang-orang yang mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan tertuduhnya orang-orang yang mendakwahkan tauhid sebagai takfiri. Saya berikan permisalan. Barang siapa yang meminta-minta ke kuburan, maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia kafir. Itu banyak di buku-buku Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Saya ingin membuka wawasan kita, agar kita juga tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain. Khawatir saya, di sini letak kenapa tertuduhnya takfiri, mengkafirkan orang kan begitu ya. Coba kita analisis dengan sisi bahasa. Dapat di buku tersebut, atau di buku mana lah, kebetulan di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dekat zaman kita. Kalau enggak di buku-bukunya Syafi'iyah, Imam Syafi'i banyak. Ya, barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia kafir. Karena sesuatu yang dia kafirkan oleh Allah, maka kita kafirkan. Karena salah satu pembatal Islam ragu akan kekafiran orang kafir, diantaranya ragu akan kekafiran orang-orang musyrik. Ingat bahasa ya, saya ingin menguji bahasa di sini, karena nggak duduk soalnya bahasa ini di negeri kita. Barang siapa yang, kita ambil contoh, barang siapa yang meminta-minta ke kuburan, maka dia telah kafir. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Syirik, kufur akbar misalnya. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, ya, yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam, takutnya itu takut pengagungan, maka dia kafir. Dibahas dalam kitab-kitab akidah. Mungkin diantaranya dibaca orang
kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu contohnya adalah kitab Kasyfus Syubhat. Antum tahu kitab Kasyfus Syubhat? Tahu kitab Kasyfus Syubhat? Nanti googling. Udah diterjemahkan itu. Kasyfus Syubhat. Kitab Kasyfus Syubhat itu ditulis untuk orang yang sudah paham tauhid. Yang fungsinya agar ahli tauhid tahu bagaimana membantah, meluruskan orang yang melakukan kesyirikan. Paham sampai di sini? Namanya kitab, namanya dunia kan global. Kitab itu akan paham di tangan orang-orang yang sudah akidahnya bagus. Namanya hidup, percetakan kan luas, buku tersebar, jatuh di tangan orang yang akidahnya menyimpang. Maka dibacanya nyambung atau nggak nyambung? Nggak nyambung lah. Kafir, kafir, kafir. Muhammad bin Abdul Wahab, oh pantaslah Wahabi, kafir. Tukang kafir ini, kata gitu. Sudah? Langsung di sini? Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi saya kan menganalisis dari sisi bahasa. Nah, di saat seperti itu kita main logika memang. Itu perlunya kita itu dalam berdakwah juga perlu logika. Ada nggak nama dia disebutkan di situ? Barang siapa yang meminta-minta kuburan, dia telah kafir, jatuh dalam kekufuran akbar. Barang siapa? Ada disebutkan nama orang? Nggak ada kan? Kenapa dia baper? Hah? Kan begitu dia logikanya. Lain kalau kasusnya nama saya Ahmad Pinta. Ahmad Pinta pergi ke kuburan, dia kafir. Dartinglah awak ditulis nama aku gitu kan? Udah pasti udah ditakyinnya ini, udah dikatakannya ana langsung, saya terus kan gitu kan? Iyalah, dartinglah saya. Ini barang siapa? Kenapa dia baperan? Awak baru minta-minta ke kuburan. Awak lah ini maksudnya gitu. Awak gitu. Tanya dia, coba buka pakai kacamata lebih tebal lagi. Ada namamu di situ? Kan nggak ada. Kenapa dia baper? Paham? Kita uji ke KUHP. Baik perdata atau pidana. Udah? Kita uji kitab hukum-hukum pidana atau perdata dengan orang yang sama. Barang siapa memasuki wilayah orang tanpa izin maka kena 551. Ya, 551. Udah? Barusan dia di situ. Masuk ke dalam situ. Akunya barusan dari situ, tapi nggak ada nama aku di sini. Bukan aku ini. Kenapa urusan hukum dunia dia paham? Urusan akhirat kok jadi nggak ngerti kan gitu ya? Orang maling segala macam itu, segala macam dia buat undang-undang. Kan gitu ya? Orang yang menyelisih hukum ini kan dia buat undang-undang. Sah, sah kan gitu. Mereka yang buat. Kita hanya paling baca di Gramedia kan. Oh, ini kita undang-undang kita. Oh, gini sini kan. Mereka yang baca. Kenapa nggak ada yang baperan? Barang siapa yang mengambil uang negara segala macam, kan barang siapa? Nggak ada nama aku situ kok. Gitu dia. Kan begitu ya. Kenapa giliran yang berurusan akhirat kayak dia yang dipilih? Aku kayak ini kata dia. Ini letak kesan. Nah, disinilah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dituduh takfiri. Dia nggak ngerti antara kekafiran umum dengan kekafiran menjudge, memastikan. Kalau tadi ta'yin istilahnya, ta'yin. Takfir mutlak dengan takfir muayyan. Takfir mutlak, barang siapa yang melakukan ini, maka dia kena begini. Nah, barang siapa? Siapa sajalah kena, kan begitu. Tapi kan nggak disebut nama. Bahasa Arabnya man, ismu syartin. Kan gitu dia. Baru nanti si fulan kena. Panggil. Ngerti nyangkau kayak gini bahasanya? Aku nggak ngerti. Oh, nggak bisa dikafirkan, dia nggak tahu. Kan gitu. Tapi kalau kasus seperti Mustafa Kemal Atatürk dulu dikafirkan para ulama, udah ngerti, Pak, paham dia, udah jelas, nggak ada syubhat, udah dikafirkan ulama, selesai. Itu kan? Nah, di sini dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Ada namanya rupanya di situ? Nggak ada namanya. Dan ini bagian dari ajaran Islam. Coba buka Al-Quran. Berani dia mengatakan, enak kali Allah yang kafir-kafirkan orang tadi. Berani dia ngomong gitu? Al-Quran semua itu. Sumber hukum kan Al-Quran. Sumber akidah yang pertama Al-Quran.
Kan gitu dia. Kenapa hanya satu? Itu maka saya bilang, coba dilakukan penelitian secara ilmiah. Cuma masalahnya adalah si peneliti kita tidak memiliki dasar ilmu ke arah sana. Dia gimana menghukuminya? Peneliti itu dia harus paham dengan masalah itu. Kalau enggak apa mau ditelitinya? Dia enggak ngerti. Kan gitu. Ya. Nah, kalau kita buat judul tesis, disertasi, segala macam, sedangkan enggak paham dalam urusan itu, apa mau diteliti? Dia enggak ngerti. Inilah kasus kita di masyarakat. Makanya kita kali katakan mengkafir-kafirkan itu, dia membaca ya sifatnya umum. Kenapa urusan kitab hukum-hukum pidana, perdata yang dibuat oleh negeri kita ini, ya kan, nggak dilakukan hal yang sama? Aku pula dituduh orang ini mencuri. Apa rupanya? Ada nama masjid? Nggak ada. Tapi akunya masuknya ini. Ada dia ngomong gitu? Nggak ada. Makanya situlah permainan pengacara. Ya kan? Aku nggak ada nyebut orang. Makanya terkadang lewat, terselamatkan. Kenapa? Orang dia nggak menyebut nama. Ya, itu namanya permainan kata-kata. Dan ini yang harus hati-hati karena urusannya urusan yang memungkinkan memilih. Saya bilang tadi, memilih. Bisa kita memahami akidah, bisa enggak, terserah kepada kita. Bisa kita paham agama ini, bisa tidak, terserah kepada kita. Nanti tanggung jawab akhirat. Enggak ada pengacara di akhirat. Ya, baik. Bagaimana penjelasan tentang hadis ini pekan depan? Insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.